Oke, mari kita lihat sebentar firman Tuhan di Efesus 5. Efesus 5, kita melihat pada ayat yang ke-22. Ini satu topik yang unik. Yang belum menikah dengarkan saja, yang sudah menikah bertobatlah. Efesus 5, hati-hati judul perikopnya. Hati-hati. Kasih Kristus adalah dasar hidup. Kita harus perhatikan baik-baik bahwa kata-kata tadi itu ada kesalahan. Kalau kita baca judul perikop di Alkitab, itu kan tidak ada di Alkitab tentunya, dibuat oleh para penafsir dan yang menerjemahkan Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada ini perang pernikahan Kristen nih. Satu. Ini satu nih. Untuk karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kesalahan pertama dalam pernikahan Kristen adalah pada saat seorang istri tidak tunduk kepada suaminya, yang terjadi adalah keselamatan jatuh. Perhatikan pada saat Hawa mengambil decision dalam kehidupannya, yang terjadi adalah inilah, gitu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi pastikan saat ini kalau Anda adalah seorang wanita, nggak punya pilihan lain. Keselamatan tentu saja tidak bicara mengenai keselamatan rohani. Keselamatan bicara mengenai kata zozo, yaitu peningkatan dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Soteria. Ingat, keselamatan bicara mengenai kesehatan, keuangan, hubungan, jiwani, jasmani, gitu ya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nih, pria, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa celah atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasihinya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Kata bersatu menggunakan kata dalam bahasa Inggris to give. Bahasa Yunaninya proskalao, bahasa Ibraninya da'abak. Da'abak itu proskalao adalah merupakan satu hubungan. Nih, saya ulang ya, satu nih. Ini pakai kata pros, kalao, da'abak, bahasa Inggrisnya cuklif. Udah. Nah, kita tunggu yang di bawah umurnya naik dulu ya. Masih ada nanti pelan. Sudah dulu sebentar. Dengan istrinya sehingga keduanya bisa satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bahwa kamu masing-masing berlaku, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaknya menghormati. Dari kata ini,
Ini bahkan kita bisa melihat sebetulnya bagaimana rencana Tuhan terjadi untuk masalah hubungan ini. Jadi, kita kasih bahan-bahannya dulu, nanti kita baru jelaskan. Berikutnya, Bapak bisa buka di chapter 2-nya langsung saja. Di situ ada 7 pilar mengenai pernikahan. Seorang pria harus menikah dengan seorang perempuan. Itu ya, bisa dibahas lah ya. Pria wanita punya kedudukan dan harkat yang sama. Ini dia nih, gini. Saya akan memberikan, ini kita wacana saja sekarang. Sebetulnya diskriminasi gender itu bukan merupakan satu isu yang harus diangkat dalam gereja. Ingat cerita mengenai 2 minggu yang lalu soal pranikah. Pria punya fungsi sendiri, wanita punya fungsi sendiri. Bisa bayangkan, yang tugas apa yang berurutan di sini? Di kantor pos ada yang tugas nempel meterai, nempel perangko. Ada yang tugas ngecap, kata orang ya. Yang tugas dua orang apa ya? Oh, pernah lihat Ale Kuisin? Masak ya di TV? Ya. Ada yang tugas motong, ada yang tugas bikin makanan penutup. Itu gak diskriminasi. Jadi gini saja, pria punya tugas sendiri, wanita punya tugas sendiri. Tugas pria sama wanita tuh beda dan lain-lain. Kalau tugas Anda masak, yang satu tugas cuci pakaian. Pertanyaan saya, lebih tinggi yang mana? Ya sama aja, itu bukan masalah tinggi apa rendah. Ini masalah fungsi kok. Jadi kalau ditanya sebetulnya seorang pria dan wanita punya kedudukan dan harkat yang sama di hadapan Allah. Jadi kita nggak mengenal namanya diskriminasi gender. Pria diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, demikian sebaliknya. Kita ini penganut polikarpus, bukan poligami. Polikarpus ya, bukan munir loh. Poli banyak, karpus buah, berbuah banyak. Seorang pria boleh bertemu dengan seorang wanita setelah diberkati. Seorang pria hanya boleh bertemu dengan istrinya, demikian sebaliknya. Pernikahan bisa kekal selama hidup, nggak dapat dibatalkan. Harus sama-sama kasih Tuhan. Itu mah sudah ngerti semua ya. Bahan kita ada pada malam ini, jadi kalau ada yang mau tanya silahkan aja angkat tangan. Berikutnya, hubungan suami istri. Tugas suami mengasihi. Tugas sebagai imam, nabi dan raja. Itu artinya bahwa suami adalah kepala, istri leher, penopang. Begitu istrinya dominan, itu sama dengan begini. Payungnya kebalik. Begitu payung kebalik, yang jadi masalah adalah bocor. Nah, tapi ada juga cerita yang dimana prianya kepala, tapi bocor. Nah, kalau ini lebih parah nih. Fungsi payung bukan begini. Jadi pastikan di rumah tangga pengambil keputusan adalah ya, teladan, otoritas, kepala teladan, pemenang keputusan istri. Tugas istri, tunduk pada suami, penolong, pendamping, pendukung, penghibur, dan macam-macam. Ini penolong. Pertanyaannya, penolong sampai ditolong lebih kuat mana? Nolong. Yang nolong. Pernah saya bahas 2 minggu yang lalu. Wanita lebih tahan 6 derajat, gitu, mampu menggunakan beberapa kegiatan dalam sekaligus. Mari kita lihat 5 kebutuhan suami istri dalam pernikahan. Kebutuhan suami dulu. Seksual, teman bersenang-senang, pasangan menarik, dukungan dalam rumah tangga, penghargaan. Nah, ini kebutuhan suami yang baca yang wanita. Udah ya? Udah? Ada ya? Ada? Ada? Nggak ada?
Nggak ada. Different. Ini kok berkurang malah. Oh, lebih ini malah lebih kurang. Lain. Sama. Masih satu lagi nggak? Ada. Bapak kayak Lebih bagus yang lama, lebih banyak isinya. Disensor betul. Udah nggak ada yang vulgar nih. Mau disensor nih. Oke, mari kita lihat. Saya akan ulangi Efesusnya. Gini. Coba baca dari perikop itu, kasih Kristus adalah dasar hidup suami. Ini bahaya ini. Kasih Kristus itu adalah bukan dasar. Kasih Kristus itu adalah acuan awal atau acuan hidup suami istri. Bisa bayangkan kalau pernikahan dasarnya Kristus, kasih Kristus kan? Kasih Kristus, terus dibangunnya bukan dengan kasih. Gimana caranya? Kasih Kristus adalah acuan hidup suami istri. Problem utamanya jadi gini. Apa sih yang membuat pernikahan menjadi sulit? Saudara Tuhan, hubungan itu harus menciptakan kasih. Saya ulang ya. Sebelum kita menikah kita punya kasih. Ya karena nikahnya gereja, pasti kalau ditanya pendetanya kasih Kristus bukan? Ya pasti iya dong. Kalau enggak batal diberkati kan? Kasih Kristus. Terus selama menghidupi hidup pernikahan itu tidak ada orang yang menikah itu mereka tidur seranjang karena pernikahan. Tapi kalau pagi yang suami kerjanya di A, yang istri kerja di B, dan si suami nggak ngerti kerjanya istri nggak tahu kerja suami, masing-masing bertumbuh sendiri-sendiri. Malam ketemu, halo, cup, terus tidur. Pagi bangun, urusan masing-masing. Kalau suaminya pusing, istri nggak bisa bantu. Kenapa? Karena yang tahu kerjanya suami cuma suaminya. Yang tahu kerjaan istrinya, ya cuma dia istrinya. Suami cuma bilang gini, yang tabah tonon, Mas kuatkan hati. Itu doang udah. Jadi itu bertumbuh sendiri. Pernikahan itu bukan bertumbuh sendiri loh, bertumbuh bersama-sama. Nah, mari kita bahas pelan-pelan ya, satu persatu. Ini dulu. Hubungan setiap hari antara pria dan wanita dalam pernikahan itu hubungan harus memproduksi kasih. Yang membuat hubungan bisa tahan, kita harus tahu bahwa manusia ini punya hormon. Hormon cinta itu paling lama keluarnya 4 tahun. Coba saya mau tanya, orang yang bersama dengan Anda hari ini pasti bukan pacar pertama kan? Ya, siapa yang pacar pertama langsung merit? Oh, pacar pertama langsung merit di Pak Ferry ini. Dari Pak Ferry sini berapa keberapa nih? Gini, saya harus bilang, Mei bukan pacar pertama saya gitu loh. Tapi dia yang terakhir gitu. Mumpung gak hadir. Ini kan ada CD-nya nih. Nah, jadi gini. Kita menikah dasarnya kasih. Kalau Anda cinta sama orang, itu menurut hormon, Anda bisa bertahan 4 tahun. Kalau Anda seorang yang sehat, jasmani, rohani, jiwani sehat, tahannya 5-6 tahun. Setelah itu, bosen. Pasti ada bosen. Jadi itu hormon. Nah, supaya hormonnya tetap sayang, tetap keluar hormonnya, itu dipicunya pakai black chocolate atau pisang Ambon. Gitu. Nah, ini hormon, ini tipe kesehatan. Dasarnya menikah Kristus kasih. Selama menikah itu hubungannya tidak mengeluarkan kasih.
Perhatikan baik-baik, hubungan nggak keluar kasih, itu nggak ada perekat. Nanti setelah makin dewasa, makin lama menikah, itu yang menyatukan cuma satu. Nggak bisa cerai doang, mulai itu doang. Bisa. Padahal mau dibilang, bosen total. Cuma nggak mungkin cerai, kenapa? Kristen. Kedua, apa kata orang? Ketiga, nggak berani sama pendetanya. Keempat, takut nge-rapture. Itu dua. Tapi kalau kita mau jujur, itu udah nggak ada lemnya. Nah, lem itu hanya bisa terjadi kalau hubungan pertemuan setiap hari itu memang memproduksi kasih. Tipe hubungan memproduksi kasih, makanya katakan di sana, ini judulnya salah judulnya nih. Kasih Kristus adalah acuan hidup suami istri. Jadi pastikan hari ini dalam hari-hari tindakan dalam rumah tangga, tindakan apapun tuh harus endingnya memproduksi kasih. Misalnya penghargaan, tadi dibilang di sana, di buku yang lama dia ada di sana bahwa kebutuhan seorang suami itu penghargaan. Saya bacain aja deh. Kebutuhan suami, wanita boleh dengar. 1, seksual. Ini penting ya. Pak Dhani lebih tegas lagi. Kalau pergi keluar kota lebih dari 3 hari, tolong ikut. Jadi kalau suaminya tugas keluar kota lebih dari 3 hari, tolong istri ikut. Kecuali suaminya sudah umur 50 tahun ke atas. Boleh tinggal di rumah. Kalau suaminya sudah umur 30-an, istri tolong ikut kalau lebih dari 3 hari. Seksual. Ini khusus wanita ya, pria nggak usah dengar dulu. Kebutuhan suami itu apa? Teman bersenang-senang. Suami kalau makan pengen supaya istrinya ikut. Istri nggak pengen makan, takut gemuk kan? Tapi dia senang kalau ditemani makan gitu. Saya kebetulan sama Mei sama-sama suka makan. Ada mau Pak? Nah, itu anugerah besar, doanya kan sama. Dari sebelum nikah saya udah bilang sama dia, saya ini orang milik publik. Kamu siap jadi si pendeta, kamu tahu artinya tak? Gitu loh. Saya cuma janji satu, cincin saya pakai, udah itu doang. Tapi nggak jamin selesai khotbah, noni nggak kumpul. Saya udah bilang dulu sebelum nikah. Jadi selesai, apalagi kalau khotbah di youth, gitu. Youth, ya sekarang sudah jarang khotbah youth, sudah hampir jarang. Dulu saya berkhotbah dari umur 25-an, 26 sudah khotbah. Bisa bayangin habis khotbah, itu yang kumpul tuh noni yang belum dapat pasangan. Siapa tahu ada yang tertarik langsung dapat gitu kan. Saya udah bilang, jadi siap-siap aja, saya ini milik publik gitu. Pasangan yang menarik. Seorang istri itu butuh pulang ngelihat istrinya itu menarik. Makanya tugas perempuan itu gampang, lihat lambang ini. Ini lambang ini. Kenapa wanita lambangnya begini? Harus ke bawah loh, bukan begini. Ini kuburan. Ini cermin. Kalau ini panah, berburu. Pria itu berburu. Seorang pria itu harus lihat yang indah. Harus yang indah. Nah, wanita diciptakan Tuhan itu indah. Saya mau tanya, kenapa botol bentuknya begini? Anda suka ngelukis, Anda tahu kalau kalau orang disuruh milih bentuk untuk ngelukis, nggak ada yang pilih begini, dilukis, nggak ada, nggak menang nih. Kalaupun harus begini, dia kasih ornamen. Nih, di mana-mana orang kalau mau ngelukis itu nomor 1. Nih, ini kalau begitu orang diminta ngelukis yang begini, dikasih ornamen pasti. Gitu. Semua begini pasti begini. Lihat, bentuknya lebih. Kenapa dibentuk Tuhan seperti ini? Lihat kalau pria, kotak semua tuh. Ya setelah umur 50 ke atas nggak kotak lagi, berarti bener. Gitu. Ini kenapa? Karena memang wanita diciptakan untuk berbentuk indah. Makanya pastikan kalau ada wanita, Anda harus indah. Ini biar sekalian, biar yang dengar, yang itu dengar. Saya bilang sama Mei, pergi salon, cat rambut. Nah, Anda bisa tahu di pusat
Nggak ada yang berani full temper cat rambut. Anda lihat baik-baik. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Ya kalau di cabang sih nggak ada yang berani ngomong. Coba di kantor pusat, Anda naik ke lantai yang paling atas, lihat semua yang kerja di sana, ada yang cat rambut? Nggak ada yang berani. Saya bilang sama Mei, cat! Dia pernah cat merah. Ketemu sama pemimpin, merah. Ada Siu, kamu merah rambutnya? Iya tante, ya, suami yang suruh, selesai urusan. Saya bilang kalau ada yang protes, lempar ke saya. Bisa bayangkan, saya dulu kerja bukan di gereja, saya masih di kantor. Semua di kantor ngecat semua. Wanginya bukan nyong-nyong, bulgari. Dan sampai rumah nyong-nyong, minyak jerantah habis goreng ikan asin. Terus rambutnya, enggak, harus indah gitu aja. Itu kebutuhan pria. Berikutnya, dukungan dalam rumah tangga. Yang terakhir, penghargaan. Hubungan itu harus menciptakan produksinya kasih. Kata-kata seorang wanita kepada pria penghargaan itu memproduksi kasih. Kapan pria terakhir mendengar istri Anda mengucapkan penghargaan sama Anda? An hour ago, sejam yang lalu, seabad yang lalu. Kebutuhan istri, para suami akan mendengar. Kasih sayang dan kemesraan. Saya nggak tahu Anda panggil istri Anda apa. Jangan mami ya. Mami. Nambah anak satu, istrinya makin tua. Saya panggil istri saya, panggilnya banyak. Coklat, sugar, honey, sweetie, gitu, manis semua. Kadang-kadang kalau saya habis makan, kasih jeruk, saya pasti nyanyi gini. Orange is sweet my love, but not as sweet as you. Anda pikir saya begitu? Saya nggak begitu. Saya diubah ini sama seorang hamba Tuhan dari pasar yang berubah saya. Saya lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya, saya belajar dan saya terapkan tepat persis. Ya, pertama ikut-ikut, lama-lama kebiasaan. Jadi saya belajar untuk setiap kali khotbah menyinggung nama istri di bawah. 2, istri butuh komunikasi. Kita tahu perempuan suka bicara. Sehari kalau 15.000 kata, stres. Saya nggak tahu apa betul apa enggak. Tapi kalau malam di sini sesekok yang ribut bapak-bapak ya. 3, ini kejujuran. Repot sama wanita. Jujur dia marah besar, nggak jujur malah dia nggak marah. Susah itu kejujuran. Ya, kalau saya begini, mau jujur apa nggak jujur? Kalau jujur tahu akibatnya, tanggap. Ya udah jujur masih dimarahin kan kebangetan. 4, dukungan keuangan. Ini fair, makanya saya cerita 2 minggu saya bicara kepada para yang belum menikah. Kalau menikah tanya dulu suaminya punya tabungan berapa. Nanti kalau Anda punya anak perempuan, ketemu sama calonnya, tanya punya tabungan berapa, punya utang apa enggak. Saya pernah cerita tuh, ada seorang rekan saya menikah, anak tunggal, perempuan, kaya raya, suami kaya raya, 3 bulan ketahuan bahwa suaminya punya utang 7,5 miliar. Itu semua yang bapaknya kasih, habis dalam 6 bulan habis semua. Bahaya. Yang kelima, komitmen keluarga. Istri itu butuh kasih sayang, kemesraan, komunikasi, kejujuran, dukungan keuangan, komitmen keluarga. Saya kalau lewat sama istri saya, dia lagi dapur, saya lewat, pasti Noel. Saya nggak tahu, Anda mau praktek boleh? Noel aja. Kan tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri, toh? Noel, saya pasti Noel. Aku 34. Loh, kalau pasti gampang. Salah bantunya salah. Pasti Noel. Lagi pusing gitu. Komunikasi 2. Semuanya sebelum colek. 3, jujur. 4, dukungan keuangan. 5, komitmen keluarga. Saya ulang ya. Kebutuhan suami pada setiap mendengar. Seksual. Pak, kalau hubungan itu yang minta pertama siapa? Tergantung.
Ada yang mau sharing? Gini, saya nggak tahu apakah Anda akan malu kalau minta hubungan. Yang belum menikah tolong ke WC dulu. Kumpul di. Gitu. Makanya sebelum menikah itu bikin komitmen dulu. Gitu. Jangan nanti lihat-lihatan gitu, lihat-lihatan siapa duluan. Ngomong dulu kalah. Nyerah. Teman bersenang-senang, pasangan yang menarik, dukungan dalam rumah tangga, penghargaan. Itu adalah kebutuhan seorang pria. Dan kebutuhan itu adalah kemesraan, komunikasi, kejujuran, dukungan keuangan, komitmen keluarga, gitu ya, kepastian. Itu adalah kebutuhan suami istri. Nah, saya ulang kembali. Jadi yang membuat perkawinan itu bisa tahan adalah hubungan itu harus produksinya apa? Kasih. Nah sekarang silahkan saja ditimbang-timbang jenis tindakan, omongan apa, perbuatan apa yang produksinya, endingnya adalah kasih. Setiap kali pulang bawa hadiah, bawa repot itu. Tergantung hadiahnya apa. Kalau ketoprak masih nggak apa-apa. Ini saya kasih. Kedua, suatu pernikahan bisa langgeng kalau si suami plus istri itu punya visi bersama. Ini yang orang Kristen jarang punyai, visi bersama. Kita nih menikah itu mau apa sih? Mau bikin apa menikah? Jangan-jangan khawatir saya adalah udah ada anak ya besarin anak lah, udah gitu aja. Situ pakai cara situ, saya pakai cara saya, yang penting anak sukses. Udah gitu aja. Misi bersama. Mau capai apa dalam misi ini? Nah, kalau tahun ini visi jelas saya, rapture bersama. Karena kalau menikah nggak visi bersama, tengah jalan masih bubar. Nah, saya udah bilang tadi, kita masih nggak akan bubar. Kita akan terus, tapi dua pribadi yang terpisah tinggal dalam satu kotak, sebetulnya terpisah, mereka bertumbuh masing-masing. Cuma karena ikatan aja mereka bersama-sama, tapi bertumbuh sendiri. Yang ini punya ilmu sendiri, yang ini ilmu sendiri. Yang ini sakit hati sendiri, yang ini sendiri. Cuma kalau malam ketemu, bedanya itu. Itu bukan kehidupan bersama artinya. Ya. Tiga adalah ingat bahwa pasangan kita itu manusia. Komunikasinya lancar apa tidak? Mengkomunikasikan paling penting cuma dua. Mengkomunikasikan keberhasilan atau kesalahan. Bagaimana caranya suami istri kalau ada berantem atau salah, penyelesaiannya siapa dulu yang minta maaf? Kita ngomongin gampang, yang waras ngalah. Begitu yang satu minta maaf, yang lain merasa dia gila. Kan yang waras ngalah gitu. Jadi yang minta maaf dulu pasti waras, yang begitu minta maaf marah langsung. Ini komunikasi. Ini dialognya sini biasanya. Jadi keberhasilan, bagaimana mengkomunikasikan keberhasilan. Jadi promosi-promosi, ingat, kadang-kadang promosi bagi suami itu istri nggak siap terima. Kadang-kadang istri promosi, suami nggak siap terima. Yang keempat, soal keuangan. Sudah pernah dibahas mengenai siapa gaji lebih besar. Sampai angka berapa istri boleh belanja tanpa harus lapor. Kan gitu ya. Kalau kamu belanja di atas 1 juta, lapor ya. Minta persetujuan. Kalau 500.000 cukup pemberitahuan.
Kalau makin pelit, belanja harian harus lapor. Pelit. Gimana sistem bagian keuangan? Nggak sehat loh. Kalau anak bisa minta uang dari 2 pintu. Pi, minta uang Pi. Mana udah kasih belum? Belum. Kasih lagi sama Pi. Mi, Papi belum kasih. Mi. Bener, kasih lagi. Itu ada masalah dengan ini. Dengan ini. Komunikasi dalam hal keuangan. Nah, kapan mulainya? Sekarang. Dibereskan sekarang. Bisa ini? Bisa ini? Udah mau tanya dulu? Atau sharing? Lima. Rohani. Pak, kalau ngalah itu walaupun nggak salah, ngalah. Begini, saya kok nggak terlalu suka kata ngalah ya. Biasakan dalam setiap pertikaian, coba pertikaian itu begini. Kalau ada orang sudah salah, tegur. Karena kalau salah nggak ditegur, Anda salah. Pasangan nggak mau tegur, dia negornya pakai sikap yang salah, nangkap ya? Dia berbuat salah, mau negor nggak enak atau sungkan atau terlalu kesel, dia membalas kesalahan itu dengan memberikan sinyal, tindakan. Problemnya ini belum tentu ngerti loh. Tindakan yang salah akan direspon salah. Terus salah, terus salah. Kalau sudah begini, ini minta maaf udah gak guna. Kenapa? Maaf tidak menyelesaikan masalah. Nah, biasakan begini. Begitu tindakan yang salah, langsung dikoreksi. Ih, baru ngomong sedikit udah nyolot begitu. Itu kalau dikoreksi langsung, itu beres kan? Kelihatannya salah siapa? Kalau sudah tumpuk begini, itu saling menyalahkan nanti. Itu minta maaf pun nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Selesai udah maaf-maafan masih ganjel biasanya. Karena udah panjang di bawahnya. HMC tak pasang. Nah, begitu HMC langsung muntah-muntah gitu. Rata ribut lagi. Jadi itu cuma sekedar apa? Fact, gejala. Truk langsung dikoreksi. Langsung koreksi. Itu begitu dikoreksi. Ini muncul. Langsung saling ketawa. Karena kalau sudah menumpuk, itu udah nggak bisa salah. Kenapa? Kamu begini, tapi kamu begini. Loh, kamu sebelumnya begini. Nah, kalau saya udah dalam posisi seperti itu, saya lebih suka tarik ulur. Tarik sampai di bedol desa. Tarik. Yang pertama buat masalah siapa? Dia harus minta maaf pertama. Nah, biasanya kalau sampai gini nanti problemnya udah bukan kembali ke masalahnya. Pria berpikir logis, cengli, istri berpikir perasaan. Udah repot. Itu biasanya kalau udah kena. Ya. Pak, kalau tadi kan Bapak bilang yang buat masalah siapa dia yang minta maafkan. Tapi kalau orang lagi ribut kan semuanya menganggap dirinya benar, Pak. Enggak, ribut itu pasti karena gini. Udah salah. Itu pasti ribut. Truk salah, dikoreksi langsung. Langsung dikoreksi. Gitu. Jadi koreksinya nggak boleh marah kali ya. Mengkoreksi nggak boleh marah dong. Mengkoreksi. Udah minta maaf, tapi masih marah. Itu pasti udah begini. Kalau sudah sampai di sini, itu minta maaf nggak berguna. Saya udah beritahu nggak berguna. Obatnya apa? Konselor. Udah nggak berguna, itu perlu panggil penengah itu biasanya dari segi. Itu mengampuni masih kesel. Pernah ngalamin itu? Ngampuni masih kesel lagi. Ngampuni minta maaf tapi belum puas. Jadi ini kalau belum keluar semua belum puas ya. Itu udah begini tuh, udah begini. Udah setahun 2 tahun gitu. Bisa itu? Biasa kalau dulu saya pertama waktu menikah pertama adalah memasukkan uang dalam dompet nggak rapi.
Kalau di dompet itu rapi, 100, 50, 20, 10, 5.000, 1.000. Yang jelek pindah ke dompet kedua, ya dalamnya kan rapi gitu. Nah kalau si Mei nggak, begitu belanja, kumpulin jadi satu, masukin, berat. Nah itu yang perlu berobat yang mana? Nah itu masalah, karena gini, dulu kalau saya pergi, itu kalau celana ada 2 jalur, copot ganti tuh. Lupa bawa sapu tangan, pusing seharian. Lupa pakai sabu, rasanya nggak pakai celana itu. Itu tuh beda gini. Tadi saya bilang sama Mei, saya nggak suka kalau kamu nggak rapi begini, gitu loh. Alasan saya lebih diplomatis. Uang jelek tuh ada banyak materinya, gitu ya. Padahal saya tahu sebenarnya saya nggak suka yang gitu, gitu ya. Jadi biasanya untuk hantam sana pakai cara lain, gitu ya. Padahal nggak ke arahnya. Gitu. Dia bilang apa salahnya? Ada suami pencetnya odol dari tengah, istri dari bawah, terus berantem. Sebetulnya makanya adalah begini, aku mau kamu mencet odol pakai caraku. Jadi itu dominasi, sebab masalah dominion, Pak. Gitu. Yang satu merasa bahwa mencet odol kok diatur. Gitu. Itu sebenarnya bukan masalah mencetnya, masalah pengaruh siapa lebih kuat, gitu loh. Itu masalahnya itu sebetulnya. Terakhir saya bilang, ya gini aja, saya nggak suka kalau dia taruh uang itu 100-nya di kanan, uang merah harus di kiri. Karena kan buka pakai tangan kiri. Yang paling luar, yang paling gampang cerobot orang harus yang paling kecil. Kalau taruh 100 di atas, itu yang kecabut yang sana yang cerobot. Jadi yang 100 harus dikunci, diamankan dengan tangan. Wah, saya pedit gitu. Si B bilang enggak, saya maunya yang 100 di kanan. Tapi lama saya mikir, gila aja nih. Kalau mau dicolong kan dompetnya bukan duitnya. Oh ya sudah, logis. Oke, silahkan bebas. Kira saya itu ya Pak. Oh itu ya, itu namanya gini. Anda boleh bisa ketawa, tapi gini. Ini kan masalah hidup bersama. Anda bisa bilang, loh, masalah kecil bagi orang lain. Kalau kita bilang besar mau apa? Yang tinggal sama kita kan orang itu gitu loh. Gitu. Ya. Pak, jadi sekarang gimana Pak? Oh, terserah. Sebelum menikah udah banyak masalah loh. Sekarang sih bisa, terserah. Terserah. Nah kebetulan waktu kami pacaran, kami sudah waktu pacaran jangan bahas kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pacaran hari pertama kita bahas mengenai Matius ya, bubar pacarannya. Pas pertama itu bahas nanti di rumah tangga soal keuangan itu bagaimana? Siapa yang ngatur, siapa memutuskan, bagaimana soal belanja? Saya dengan dia sama-sama akuntan, tapi karena saya gurunya dia dulu, dosennya dia, jadi keuangan saya ngatur, saya membuat laporannya, gitu ya. Nah dia yang spend, bukti-bukti dia simpan, itu selalu begitu. Saya punya data di satu buku lengkap yang saya bilang bukunya tinggal di rumah. Saya update setiap seminggu sekali. Kalau saya ada apa-apa dengan saya, kami lihat buku itu dan lengkap semua ceritanya dari situ. Itu. Terus anak, soal anak gimana? Itu harus dibahas. Sebelum pacaran jangan udah bahas soal anak. Kalau satu lagi marah sama anak, yang satu nggak boleh ikut sama marah. Pilih siapa mau marah. Bisa lagi marah sama anak saya. Begitu marah saya udah bilang, kamu keluarkan makanan dari mulut 1 kali lagi, papi akan sikat kamu. Saya naik ke atas, dia sengaja keluarin. Dia udah marah tuh di telepon saya, kami yang ngurus deh. Nah, waktu dia sudah bilang, kami yang ngurus, serahkan tongkat pada saya dong. Dia nggak boleh marah. Dia nggak boleh marah. Jadi saya harus memutuskan, saya kasih pendidikan. Nggak bagus sekali kalau dua-duanya marah. So anak mau lari kemana? Gitu ya. Nyari mertua atau mami tuh. Mami mertua atau mami kita sendiri. Nah biasanya kalau mami mertua ngeliat itu, ikut-ikutan. Jadi rame, sudah dirame abis itu. Kitanya kesel, ngatur anak diatur. Pembantu ikutan lagi. Supirnya ikut, anjing ikut, kucingnya ikut, tetangga ikut. Wah, udah infotainment ikut, bubar. Itu, udah, jadi pilih. Jadi siapa yang mau marah kalau anak bermasalah? Pendidikan siapa dengan cara apa yang dididik? Saya bilang kalau masalah pendidikannya ini saya nentuin. Kalau yang luar itu kamu. Waktu pacaran udah diomongin tuh. Berikutnya, saya cerita mengenai pelayanan saya seperti apa, kehidupan saya seperti apa, dan kehidupan dia seperti apa.
Nah itu dibahas dalam pacaran. Jadi waktu menikah sudah beres. Waktu marahin anak yang satu bela itu. Oh jangan, nggak boleh. Dia harus diam. Dan anak saya lari ke istri saya. Istri bilang, kamu ikut papi. Mami hanya ngelihat mami nggak akan bela kamu. Kamu ke papi sana. Jadi dia tahu. Paling repot adalah kalau papi ngelus, mami gebuk. Gitu. Diadu habis itu diadu pasti. Anak pasti pada usia tertentu ya akan ngasih percobaan, testing, ya kan? Disikat sekali ini, terus naikin terus. Oh ini nggak boleh turunin lagi sama dia. Oke, itu masalah setting. Kemudian waktu berdoa bersama, ini paling penting. Kapan sih kita gandengan tangan berdoa? Kadang-kadang kita bisa lebih doa sama orang lain ketimbang sama pasangan loh. Bingung mau ngomong apa? Doa bersama ini kapan? Sampai hari ini kalau Mei berdoa untuk mengking setan, dia memilih berdoa tanpa saya. Dia malu ketemu saya. Takut dikritik. Kalah Aji, kalah Hawa. Masa gak? Kalau dilihatin, ya kamu doa. Saya liatin. Mandi. Nanti dia doa sama jadi kalau nengking gitu. Jadi saya mau lihat bener apa salah, masuk mandi dulu. Gitu. Saya bilang nggak bisa gitu dong. Banyak kritiknya katanya. Ya gimana ya? Siapa belum menikah sama dosen, sama guru. Oke, sudah berapa? 5 ya. Jadi pastikan semua tindakan hubungan itu adalah yang produksinya kasih. Memberikan surprise, ciuman di pagi hari setelah sikat gigi, gitu. Sentuhan. Doa bersama yang doa Bebas. suami sih boleh. Gini, doa bersama tuh bukan terus langsung formalitas doa ya. Wah itu garing bener. Saya bisa mulai dengan saya main gitar dan saya nyanyi. Kesepakatan aja. Jadi waktu bersama untuk membahas Tuhan. Yang saya sedang doa adalah waktu bersama membahas Tuhan. Yang ada hubungan sama Tuhan, Pak. Nggak harus doa. Nggak harus doa. Jadi konsep hubungan adalah waktu Anda bisa mengenai Tuhan. Keuangan sudah, komunikasi sudah. Punya visi bersama, visi jangka pendek tiap tahun. Salah satu visi bersama kami adalah pelayanan waktu itu, membangun pelayanan. Jadi menjadikan rumah tinggal kami sebagai house of healing. Pokoknya sampai di mana orang sakit masuk ke rumah kita, orang itu berasa sembuh. Kalau ngomong sembuh ketinggian ya, berasa sembuh. Lebih baik low profile itu. Nah itu visi bersamanya itu. Nah kita akan bahas mau cari bikin apa dengan cara seperti itu. Cara paling mudah adalah rumah dikasih dengan full musik rohani. Jadi kami sepakat untuk tidak memasukkan musik dunia di rumah kami. Rumah kami asap rokok free. Kemudian kata-kata kotor itu free, bebas di rumah tangga kami, nggak ada. Jadi sama-sama tahu lah. Keluarga istri saya yang belum bertobat kalau datang, kalau ada yang mau keluarin rokok, yang tegur istri saya. Yang sudah bilang sama dia, mending kamu pasti yang tegur. Ya, kamu lebih soft. Nah kalau keluarga saya datang, saya negur duluan. Jadi pastinya endingnya harus berhenti, nggak sampai ngisep gitu ya rokoknya. Tapi mereka sekarang juga udah tahu, saya bisa jadi pendeta juga mereka lebih paham. Kayak masalah background saya kan dari orang keluarga juga terakhir baru terima Yesus sekarang. Dulu pertama-tama mereka masih bawa pola penyembah berhala masuk ke rumah.
Jadi masih sering ngomong mengenai sio segala macam sama anak saya, dan saya bilang nggak bisa seperti itu. Itu tuh visi bersama yang harus dibangun. Itu dibutuhkan komitmen bersama-sama. Artinya kadang-kadang kita kan sungkan ya, mau ngomong sungkan pada awal-awal pernikahan kami yang tahun pertama itu, ini rumah, rule-nya apa? Rumah ini mau diapain rumah ini? Itu ya harus sama-sama, itu visi bersama. Dan biasanya kami sudah sering ngomong sama teman-teman saya, sampai saya punya yang paling bagus sebenarnya begini. Ada tidak, ini ciri teknis yang paling gampang dicek lah. Pasangan itu bisa punya rahasia bersama. Jadi kalau yang ada kejadian, pandang-pandangan, senyum sendiri. Orang lain bilang tuh ada apa sih? Tapi dia bisa senyum sendiri. Saling ngeliatin bisa senyum sendiri. Gitu loh. Konyol banget gitu, bagi kita berdua gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang cuma kami yang tahu. Kayak misalnya, saatnya yang saya cerita di sini aja sekalian, jadi supaya bisa dicontoh. Mau stop boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya cerita sama Mei, kan saya punya teman-teman yang saya bawa ke dalam kehidupan Mei, dia punya teman-teman yang dibawa ke dalam kehidupan saya. Di situ sama dia, saya punya teman 5 level. Level pertama, orangnya kan masuk ke rumah, itu seperti saudara. Gitu. Saya punya utang budi sama orang ini, dia dekat dengan kami, dan ini orang punya ring 1, ada ring 2. Yang ring terakhir itu yang kalau datang gak usah diurusin. Jadi kalau SMS nggak terlalu penting, kalau ada apa yang pokoknya orang ini jangan kamu terlalu deketin orang kayak begini. Yang ini nanti bisa-bisa dia mau deketin saya lewat kamu gitu loh. Nah kalau saya nangkap dia, ada berapa orang yang gini, itu level terakhir. Level pertama yang bebas. Nah level terakhir itu yang berapa orang yang saya bilang ini orang bermasalah. Sebaiknya kalau memang nggak terlalu penting, jangan terlalu dekat dengan dia di keluarga ini. Nanti bisa-bisa karena dia nggak bisa tembus lewat saya, dia tembus lewat istri saya. Jadi kalau ada orang ngasih anak kita sesuatu, saya udah bilang level 5. Jadi dia tahu, oh hati-hati. Jadi jangan terus habis itu dia berutang budi sama orang itu, jangan. Saya bilang level 5 ini gitu loh. Jadi cuma kita yang tahu. Nanti dia langsung feel guilty. Pak, saya level berapa? Loh, jangan begitu. Ini cuma kami yang tahu. Saya cerita berapa teman dari papi saya. Nah, om yang ini adalah orang yang bisa dalam kehidupan kami. Ini kan saya cerita supaya dia bisa masuk dalam hidup saya. Jadi cara saya berpikir, contoh kayak saya mengajar dia bagaimana cara berpikir. Kalau dia ada masalah, saya selalu tanya, masalahnya begini. Coba kamu jawab. Kira-kira keputusannya apa? Kalau kamu jadi saya nggak ada. Dia jawab begini atau begini. Nanti setelah dia pilih jawaban, saya bilang yang betul yang ini. Nah itu cara untuk kita membangun visi bersama. Komunikasi dibangun. Jadi jangan sampai, Anda bisa bayangkan kami keluarga pendeta, tanya sama suaminya bilang A, tanya sama istri bilang B. Kalau Pak Rona tuh percaya rapture kapan ya? Istri bilang, oh nggak percaya rapture dia. Orang bilang, wah ini repot ini. Bisa ya? Bisa? Oke. Thank you for watching this video.